Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerus Masusila dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama ada fungsi-fungsi media massa. Fungsi media massa yang pertama ada fungsi informasi. Fungsi informasi yang berperan sebagai penyedia dan penyampaian informasi mengenai berbagai macam peristiwa. Lalu yang kedua ada fungsi kesinambungan, yaitu peran penting media massa dalam mengakui, mengekspresikan, dan mendukung adanya budaya. Lalu yang ketiga ada fungsi kolerasi, yaitu sebuah fungsi di mana media massa menafsirkan, menjelaskan peristiwa yang terjadi. Lalu yang keempat ada fungsi mobilisasi, yaitu peran media massa dalam menyebarkan informasi dan mengampanyekan berbagai macam bidang penting bagi masyarakat. Lalu yang kelima ada fungsi hiburan, yaitu fungsi yang memberikan hiburan kepada audiens juga sebagai sarana relaksasi. Untuk melanjutkan materi sebelumnya mengenai fungsi-fungsi media massa, saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai kepemilikan. Contoh kepemilikan media yang saya ambil yaitu MNC Group. MNC Group yang dipimpin oleh Heri Tano Sucipto. Isi medianya yaitu meliputi Global TV, RCTI, MNC TV, Okezone, Sindo News, serta Global Radio. Konten media pesan yang disampaikan oleh media massa sesuai dengan arahan dengan gabungan antara audio dan visual yang akan menyampaikan pesan pada masyarakat. Untuk melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu kepemilikan, sekarang saya akan menjelaskan tentang konten media. Konten media yang pertama yaitu Metro TV. Metro TV meliputi pertama Metro Siang. Metro Siang masuk ke dalam kategori berita. Lalu yang kedua yaitu Soccer Time, masuk ke dalam olahraga. Untuk konten media yang kedua yaitu ada MNC TV. MNC TV meliputi yang pertama yaitu Upin dan Ipin, masuk ke dalam kategori animasi. Untuk yang kedua yaitu Slap on News, masuk ke dalam kategori infotainment. Untuk yang ketiga yaitu ada TV One. TV One meliputi Suara Rakyat, masuk ke dalam kategori talk show. Kedua yaitu One Pride, masuk dalam kategori olahraga. Selanjutnya adalah efek dari media massa. Menurut Dennis McQuail, bahwa efek media massa memiliki 4 tipologi besar. Yang pertama, efek media merupakan efek yang direncanakan, yaitu sebuah efek yang diharapkan terjadi baik dari media massa itu sendiri maupun yang menggunakan media massa untuk kepentingan menyebarkan informasi tentunya. Contohnya, sebuah iklan yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian konsumennya. Nah, efek kedua adalah efek yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan dan terjadi di luar kontrol media. Contohnya nih, seseorang yang justru meniru kejahatan setelah melihat hal tersebut lewat media massa. Nah, untuk efek yang ketiga adalah efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras mempengaruhi masyarakat. Contohnya, penggunaan media massa dalam penyebaran hoaks yang kerap terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, yang keempat adalah efek media berlangsung secara waktu lama sehingga mempengaruhi sikap-sikap adopsi, inovasi, kontrol, perubahan sosial, perubahan kelembagaan maupun budaya, yaitu konten media massa yang sudah sejak lama hadir dan melekat dalam subconscious khalayak. Literasi media massa merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, menganalisis, serta menghasilkan informasi secara aktif. Seseorang yang memiliki literasi media harus bersikap selektif dan kritis dalam menggunakan dan dalam memilah informasi. Art Silverblatt menekankan pengertian literasi media massa pada beberapa elemen, di antaranya yang pertama, kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial. Yang kedua, pemahaman akan proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Yang keempat, kesadaran isi bahwa media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri sendiri pada saat ini. Dan yang kelima, mengembangkan kesenangan
pemahaman dan penghargaan terhadap isi media. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.